LED, gelap-gelap, undang artis. Pendetanya cari yang ganteng, lucu-lucu, pasti penuh. Saya bilang sama dia, bikin. Benar, saya bilang bikin. Bikin. Saya mau lihat sampai di mana gereja kamu. Ya. Sejarah mencatat banyak pengusaha konglomerat bikin gereja nggak jalan. Karena yang membuat jemaat mau datang ke gereja, rela dididik, dengar firman, rela memberi persembahan, bukan karena pendetanya, tapi karena Roh Kudus di dalam diri saudara. Amin. Siapa yang merasakan ada Tuhan di gereja ini? Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan. Makanya Reinhard Bonnke, Bapak Ibu seorang hamba Tuhan besar bilang demikian. Semakin sedikit Roh Kudus bekerja di tengah kita, semakin kita merasa perlu menggantikan kekuatan rohani dengan hiburan-hiburan duniawi semata. Makanya kalau gereja tidak dipenuhi Roh Kudus, maka gereja akan bermain gimmick. Maka gereja akan bermain program. Maka gereja akan bermain yang namanya berbagai macam acara untuk menarik jemaat. Padahal yang terpenting maka gereja mulai menawarkan welcome drink. Ada kopinya, ada kuenya, ada potongan harganya, ada sebagainya. Seakan-akan Yesus kurang menarik. Seakan-akan firman kurang menarik. Seakan-akan kebenaran tentang Tuhan kurang menarik. Tapi kalau gereja penuh Roh Kudus, mau gak ada kopinya kek, mau gak ada kuenya kek, mau gak ada programnya kek. Tapi kalau gereja itu penuh Roh Kudus, jemaat akan berbondong-bondong cari gereja itu. Amin saudara. Tepuk tangannya jangan kayak uangmu habis dong, bisa lebih semangat lagi dong. Amin Bapak Ibu. Nah makanya mari kita akan belajar hari ini. Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus adalah tema yang paling banyak diributin orang. Saya nggak mau bahas mengenai yang namanya bahasa roh, geter-geter dan sebagainya. Karena bagi saya yang terpenting dari bahasa roh adalah Bapak Ibu pulang jadi berkat. Amin. Buat apa di gereja bahasa roh sampai rumah bahasa ragunan? Betul apa tidak? Buat apa di rumah penuh Roh Kudus sampai rumah roh halus? Buat apa Bapak Ibu dan saya di gereja getar-getar tanganmu? Sampai di rumah istrimu yang getar lihat engkau. Yang setuju bilang amin. Mari kita akan melihat ada 3 kebenaran yang saya bagikan sama saudara. Apa saja makna Pentakosta. Yang pertama Bapak Ibu kita akan belajar sejarah sedikit mundur beberapa ribu tahun yang lalu. Pentakosta dan Sabaoth. Rencana Allah dari perjanjian lama. Mari kita mundur beberapa ribu tahun yang lalu. Peristiwa Pentakosta di zaman perjanjian lama. Peristiwa Pentakosta sudah terjadi di perjanjian lama. Yaitu ketika Allah mengundang Musa naik ke Gunung Sinai. Alkitab saya katakan, saudara perhatikan ini. Alkitab saya katakan bahwa ketika Musa naik ke Gunung Sinai. Musa turun membawa 2 loh batu. 10 hukum Taurat. Yang ngerti bilang amin dulu. Itu disebut dengan peristiwa Sabaoth. Orang Yahudi menyebutnya Sabaoth. Apa itu Sabaoth? Sabaoth adalah peristiwa hari raya panen. Sama-sama bilang sama saya hari raya panen. Di hari raya panen ini mereka bersyukur. Mereka mempersembahkan buah sulung mereka. Nah di Sinai ini Bapak Ibu Allah menulis hukumnya di loh batu. Sama-sama bilang sama saya loh batu. Nah Alkitab bilang di peristiwa Sinai ini ketika Musa turun dari gunung Sinai. Ada orang Israel karena gak sabar. Mereka membuat apa? Titik-titik. Babi emas. Membuat lembu emas. Dan Musa bilang siapa yang dukung dia ke kiri. Dukung aku ke kanan. Yang ingat berapa yang mati hari itu? Mantap. Gue demen nih jemaat nih. Gak ada yang tahu. Yang mati pada hari itu ketika mereka merontak terhadap Allah 3.000. Sama-sama bilang sama saya loh batu. Sama-sama bilang sama saya 3.000. Sama-sama bilang sama saya ditulis di luar. Lalu apa yang dimaksud dengan Pentakosta? Beberapa ribu tahun kemudian di peristiwa Pentakosta. Alkitab bilang di hari yang sama. Hari yang sama Pak Bu. Di tanggal, di momen yang sama. Cuman beda musimnya.
Roh Kudus dicurahkan. Tadinya perintah Allah ditulis di luar loh batu. Tapi di Roh Kudus ketika dia turun, dia ditulis dalam hati kita. Bisa lihat perbedaannya. Amin. Roh Kudus ditulis di loh batu. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi kita, hukum Allah di loh batu, Roh Kudus menulisnya di hati. Ketika Petrus berkhotbah, berapa orang yang bertobat? Mantap. Yang bertobat 3.000. Ketika Taurat diberikan, 3.000 mati. Ketika Roh Kudus dicurahkan, 3.000 hidup. Diselamatkan. Tadi pagi sih orang tepuk tangan denger ini tadi pagi. Di pagi. Ini yang memang siangan dikit udah keselak. Udah penuh makan di sini. 3.000. Apa yang mau saya bilang? Law, hukum, seperti termometer. Cuman dapat melihat kekurangan, penyakit. Saya nggak bisa tolong. Spirit, Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa melakukan perintah Allah. Amin. Taurat tadinya ditulis di loh. Tapi ketika Roh Kudus tercurah, dia taruh dalam diri saudara. Atau gini aja deh, saya mau kuis Alkitab di sini. Yang benar, saudara gratis. Saya ajak pulang ke rumah saudara. Saya mau tanya, Roh Kudus sudah ada belum di zaman perjanjian lama? Sebelum pencurahan Roh Kudus. Yang bilang sudah ada, angkat tangan. Ayo, salah benar tidak mempengaruhi keselamatan. Roh Kudus sudah ada belum di zaman perjanjian lama? Yang bilang belum, angkat tangan. Yang bilang belum, gak apa-apa ayo. Oke, sisanya boleh pulang. Angkat kaki. Roh Kudus kalau sudah ada di perjanjian lama, lalu buat apa pencurahan Roh Kudus? Kan itu pertanyaannya. Di perjanjian lama Bapak Ibu Roh Kudus sudah ada. Alkitab bilang Daud berkata jangan ambil rohmu daripadaku. Udah ada. Lalu mengapa perlu ada pencurahan Roh Kudus? Ini teologi banget. Yang pertama, kenapa? Apa bedanya pencurahan Roh Kudus di perjanjian baru dengan Roh Kudus di perjanjian lama? Apa bedanya? Gampangnya begini. Yang pertama, di perjanjian lama Roh Kudus bekerja secara selektif. Dia hanya memilih nabi, imam, raja. Yang ngerti bilang amin dulu. Roh Kudus tidak akan menghinggapi mereka yang gak ada purpose-nya. Di perjanjian lama. Di perjanjian lama Roh Kudus hanya kunjungan. Tinggal sementara. Come and go. Datang dan pergi di perjanjian lama. Yang ngerti bilang amin dulu. Di perjanjian lama Roh Kudus hanya bayang-bayang. Apa yang membuat perbedaan Roh Kudus setelah pencurahan? Yang pertama di perjanjian lama Roh Kudus hanya selektif. Di hari pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang kita rayakan hari ini, Roh Kudus universal. Enggak selektif. Semua orang yang percaya kepada Yesus pulang bawa kepenuhan Roh Kudus. Amin. Kalau nggak kompak mendingan nggak usah. Saudara pulang penuh Roh Kudus, universal. Yang kedua, di perjanjian baru Roh Kudus Bapak Ibu dari kunjungan jadi permanen. Dia tinggal. Makanya Alkitab bilang, aku menyertai kamu. Kamu mohon maaf, kamu mau lari sejauh apapun selama kamu hidup. Roh Kudus dalam diri saudara akan ngingetin kamu. Amin. Selektif jadi universal. Amin. Sementara jadi apa Bapak Ibu? Permanen. Tinggal bilang kiri kanan saudara, dalam diri kamu ada Roh Kudus. Dari bayang-bayang jadi apa?
kuasa. Dari bayang-bayang jadi kuasa. Makanya Roh Kudus di hari raya Shavuot, hari raya panen. Mereka memanen. Mereka punya ladang. Lalu apa maksudnya Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta di hari raya panen? Kalau dulu mereka panen padi, tumbuhan dan seterusnya. Hari ini Roh Kudus kita panen jiwa-jiwa. Kita panen jiwa-jiwa. Kita panen jiwa-jiwa. Siapa yang mau pulang menceritakan satu Injil kepada satu orang. Memang gak ada, ini kita angkat tangan. Siapa yang mau bersaksi pulang dari tempat ini, siapa yang punya Roh Kudus? Siapa yang pulang mau bersaksi tentang Yesus? Satu orang, satu jiwa. Angkat tangan. Oke, pengerja tolong foto dulu. Bersaksi gampang. Kalau kamu bisa promosiin bakso di ujung gang situ. Gila tuh bakso enak banget. Kamu bisa promosiin ada diskon. Kamu bisa promosiin aktor idola kamu. Istri saya sekarang lagi sibuk. Karena aktor idolanya mau bebas dari wamil. Dia sibuk terus aduh sayang. Saya bilang kenapa? BTS. Apa itu BTS? Bontot Tanaka Simanjuntak. Sayang BTS mau keluar dari wamil sayang. Saya bilang mana sini muka BTS yang idola kamu? Dia munculin tuh orang Korea. Saya bilang sandingin sama saya. Gantengan saya. Karena saya punya Roh Kudus. Udah kita mainnya roh aja. Kalau ini kita tahu diri lah. Lu ketawa-ketawa gantengan juga gue dari lu. Amin. Sama-sama bilang sama saya dari selektif jadi universal. Sama-sama bilang sama saya dari kunjungan jadi permanen. Dari bayang-bayang jadi kuasa. Katakan amin. Dan berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Yang kedua, Bapak Ibu ini teologi banget. Tapi kalau saudara ngerti. Saudara pulang, satu orang injilin. Satu orang. Ambil Instagrammu, kasih ayat. Keluar nih, ke depan, ke toilet. Ada orang lagi ngepel. Nyapu, iya. Ya, injilin. Ya, kasih dia cepet dulu. Bang, cepet. Ya, injil. Saya kalau ke toilet, suka ketemu jemaat. Saya mau pesan sama jemaat laki-laki, kalau ketemu saya di toilet, kalau kita lagi sama-sama menunaikan tugas kita, tolong jangan ajak ngobrol. Orang jemaat suka ajak ngobrol, kita lagi sama-sama nih di bilik kita nih. Terus dia ke samping. Terus saya, kan orang Indonesia kan ramah kan? Samping dia lihat saya, Pak, iya. Terus saya tanya, lagi ngapain? Kayang. Reok, nari. Ya lagi inilah. Kadang jemaat ketemu pendeta tuh kalau ketemu di toilet, ketemu bapak, jemaat saya bilang. Udah kalau di toilet, kalau kita lagi sama-sama menunaikan tugas, udah diem aja dulu. Lagi gini ngobrol, Pak abis ini kemana? Bisa selesai dulu gak nih? Ngobrolnya kalau kita udah cuci tangan, enak gitu. Saya udah mencurahkan hati saya ya. Nggak di sini, nggak di Kelapa Gading, nggak di Kuningan, ketemu jemaat sampai pasti ngobrol nih orang nih pasti. Pagi dia, iya. Lu ngobrol kan kita. Atau jemaat nggak ngobrol liatin. Kita kan nervous. Jadi nggak keluar. Kembali poin kedua, ayo fokus. Mana kita laki-laki udah tahan kan. Pak, enak Pak, enak. Tolong dihapus bagian ini ya. Yang kedua, Pentakosta, Menara Babel versus Pentakosta. Mungkin saudara berpikir, apa hubungannya Menara Babel sama Pentakosta? Mungkin saudara bertanya-tanya, apa kaitan teologis antara peristiwa Menara Babel dan Pentakosta? Kalau kita ingat Menara Babel dalam Kejadian 11 setelah air bah di zaman Nuh, Bapak Ibu, manusia masih satu bangsa dengan satu bahasa.
Yang ngerti bilang amin dulu. Alkitab bilang mereka bersepakat membangun sebuah kota. Betul? Mereka bersepakat membangun sebuah kota. Alkitab bilang mereka membangun kota. Mungkin kotanya pada masa itu kota tertinggi. Lebih tinggi dari Burj Khalifa. Dan ketika mereka membangun tinggi Menara Babel adalah gambaran dari kesombongan manusia. Menara Babel lahir dari kesombongan kolektif manusia. Ingin membuat nama besar tanpa mengandalkan Tuhan. Ketika mereka, saya nggak tahu, jangan tanya sama saya. Ada jemaat tanya Pak Pendeta, itu Menara Babel ketika Tuhan hancurin udah di lantai berapa. Jadi ketika nggak tahu berapa lantai udah sampai di atas karena mereka satu bahasa, satu bangsa. Alkitab saya bilang Allah turun. Allah kacauin bahasa mereka. Betul apa tidak? Allah kacauin. Tiba-tiba ada orang lagi Palu. Tiba-tiba ngomong. Lei. Abu aduh lei. Dia jawab. Ora gelem. Jawab lagi. Aing macan aing. Aing mane mak itu. Jadi lo gak usah bayangin gak ada itu. Tapi bayangin gak mereka minta paku. Dikasih gergaji. Jadi kacau. Dan Allah lempar mereka. Orang tuh kalau sombong dipecahin Tuhan. Orang tuh kalau sombong dilempar Tuhan. Di peristiwa Pentakosta, mari kita baca ayatnya sama-sama yuk. Sama-sama kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 6, 8 dan ke-9 sampai dan ke-10. Sama-sama kita baca 3, 2, 1, iya. Berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri ayat yang ke-8. Bagaimana mungkin berkata-kata dalam bahasa, yaitu bahasa yang kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, ayatnya yang ke-10, Frigia, ayat yang ke-11, baik orang Kreta, kita mendengarkan mereka apa? Tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Ayat yang ke-12 kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Apakah artinya itu? Di Babel, manusia dengan satu bahasa memberontak melawan Allah. Di Pentakosta, orang dari berbagai bahasa serentak memuliakan Allah. Di Babel, bahasa dipakai untuk kemuliaan manusia. Ada di slide saya. Di Pentakosta, bahasa dipakai untuk kemuliaan Allah. Alkitab tidak ada yang kebetulan di Alkitab. Katakan amin. Di peristiwa Babel, satu bangsa, satu bahasa. Satu nusa. Itulah Indonesia. Satu bangsa, satu bahasa. Bahasa mereka untuk kemuliaan diri sendiri. Allah hancurin. Di Pentakosta, Allah pulihkan Babel. Amin. Alkitab bilang seluruh bangsa lagi kumpul di situ. Lagi kumpul pada hari itu. Alkitab bilang dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-15. Pancuran Roh Kudus itu jam 9 di Alkitab. Petrus muncul. Tiba-tiba Petrus bisa bahasa Horas menjua-jua. Tiba-tiba orang Karo bilang, wah menjua-jua. Orang Batak bilang, hah? Orang Sunda bilang, bingung semua orang. Bahasa. Di Menara Babel bahasa dikacaukan. Tapi di Pentakosta, bahasa Allah pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Di Menara Babel manusia dihancurin. Di Pentakosta manusia dikembali disatukan. Lalu pertanyaannya, apa sih bahasa Roh Kudus? Apa bahasa Roh Kudus? Ada yang tahu bahasa Roh Kudus? Ada di Alkitab kok.
Bahasa Roh Kudus bukan bahasa, bukan. Itu manifestasi Roh Kudus. Tapi bahasa Roh Kudus, Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Efesus 4, buah-buah roh. Di seluruh balisan bagian pertama dari buah roh apa Bapak Ibu? Kasih. Kasih. Jadi bahasa yang dipakai oleh Roh Kudus adalah bahasa kasih. Seorang tokoh kegerakan Pentakosta namanya William Seymour bilang demikian. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tanpa kasih adalah kepalsuan. Jadi orang kalau penuh Roh Kudus tapi benci sama ayahnya, gak ada Roh Kudus itu. Orang penuh Roh Kudus tapi masih benci sama orang lain, gak ada Roh Kudus. Bahasa yang menyatukan bangsa-bangsa, Alkitab bilang adalah kasih. Kemarin orang yang mengolok-ngolok kekristenan, kita dengar beritanya mati, meninggal, RIP. Tapi saya sedih banyak orang Kristen belum dewasa menyikapi hal tersebut. Banyak yang komen orang-orang Kristen dan bilang, lihat tuh, matikan lo sekarang. Matikan lo sekarang, oh come on. Kita bukan anak Tuhan yang model begitu. Kalau ada jemaat kerinduanku yang komen kayak gitu, pulang hapus. Yang setuju bilang amin. Kemarin ada influencer, convert, lock out. Dia live di TikToknya. Orang Kristen masuk pada bilang, Yudas. Saya lihat yang komen namanya Yohanes. Ada Petrus. Tinggal tunggu Yesus muncul di situ. Enggak, yang setuju bilang amin dulu. Yang setuju bilang amin dulu. Apa bahasa Roh Kudus? Kasih. Kasih. Buat apa kamu di gereja getar. Nah, pulang, keluar. Kamu masuk ke mobilmu. Masih, oh gila tadi ya. Mobil disalip kau buka kaca. Setan kau. Sampai Roh Kudus dalam dirimu bingung. Gue ngapain nih kata Roh Kudus. Tahu nih kata. Bener gak? Bener gak Bapak Ibu? Kemarin siapa yang ikut ibadah Pentakosta hari Jumat di sini? Emang nakal lo pada yang lain emang. Penuh. Orang penyembahan. Besoknya ada yang baptis. Ini kesaksian ya. Namanya Eka atau siapa gitu. Dia mau ke rumah ibadah tempatnya dia. Dia bukan orang Kristen. Kemarin kita baptis Bapak Ibu puji Tuhan 68 orang. 22 sampai 25 bukan orang Kristen. Jadi benar-benar orang baru terima Yesus. Karena itu tujuannya. Bukan pindahin dari A ke B, bukan. Benar-benar orang Kristen, orang-orang yang baru terima. Baru terima Yesus. Dan yang dibaptis rata-rata baru dibaptis. Gereja ini percaya baptisan itu sekali. Sekali. Pak, saya jatuh dalam dosa, Pak. Baptis ulang. Enggak, itu bukan baptis ulang, bertobat. Amin. Jangan jatuh baptis. Celup naik. Kayak celup kita nih. Enggak, saya ngajar yang benar. Yang setuju sama pendapat ini bilang amin. Amin ya. Jadi banyak jemaat tuh. Kalau kita terima, tiap baptisan ratusan. Pak, aduh saya pengen baptis ulang Pak. Saya kemarin Pak saya baptis di tempat Bapak dulu Pak. Gak apa-apa udah. Saya pengen baptis tempat Bapak. Jangan nanti gue pindah, lu pindah lagi. Pindah terus. Betul gak? Ada orang sama saya ke Israel. Pak ini sungai Yordan Pak. Saya mau baptis. Udah baptis belum? Udah Pak. Lu ngapain di sini? Di sungai Yordan. Ya udah kalau mau nyelam, peneguhan. Bukan baptis ulang. Peneguhan. Ya udah nyelam. Jadi peneguhan Pak. Ngapain? Ya udah lu pegang. Lu jatuh sendiri aja udah. Saudara saya banyak tenggelam 1 hari loh di situ. Iya. Dia mau ke rumah ibadah agamanya.
tiba-tiba datang kemari dan dibaptis. Saya dari pagi sih yakin orang dengar ini pasti tepuk tangan gitu. Saya juga bilang sama pengerja yang bilang, alah buat-buat lo, ngada-ngada lo. Masa kayak gitu ceritanya? Beneran bang, sampai dipanggil orangnya, ini dia orangnya. Main kan hari Jumat kan, itu kan. Pinter semua ya. Mereka tuh mau ke situ. Mau jalan ke situ, lagi jalan, dia tuh udah suka nonton streaming. Dia udah tertarik sama kekristenan, tapi masih takut. Dia dengar ada baptisan. Gak tahu tiba-tiba dia muncul di sini. Dan dibaptis. Sih? Saya tuh gak pernah lupa sebuah cerita yang memberkati saya. Suatu hari ada seorang jemaat datang ke gereja. Ketika lagi ibadah, lagi kusuk. Gak sadar, gak nyangka HP-nya bunyi. Satu gereja nengok. Dan bilang gini. Shh. Mamanya lihat dia. Dasar kamu. Istrinya lihat dia. Pah bikin malu apa. Dia ngerasa gak berguna, gak berharga di gereja. Dia pulang ke rumah. Karena dia malu, karena keluarga masih menghakimi dia. Karena papa bikin malu di gereja. Dia pergi ke bar. Di bar ketika lagi duduk. Dia punya gelas bir. Jatuh. Dia bilang maaf. Terus saya bilang, gak usah minta maaf pak, kami yang salah. Dilap. Manajernya datang sama dia. Bapak ada masalah apa? Setelah ngobrol yuk pak. Dan semenjak hari itu dia stop ke gereja. Dia rajin ke bar. Bisa nangkap maksud saya? Bahasa orang Kristen itu kasih pak. Bahasa orang Kristen itu kasih bu. Jadi kalau kamu mengaku dirimu orang Kristen, tapi kamu gak mempraktekkan kasih, di mana Kristennya? Di mana Kristennya bos? Di mana Kristennya? Kamu boleh pakai salib gereja, ini salib ini kau bawa pulang nih. Saudara atas anugerah Allah, saudara boleh tanya sama supir saya, sama pembantu saya, sama sapam di komplek rumah saya, sama Pak Oga di perempatan rumah saya, dijauhkan Tuhan mencuri kemuliaannya. Tapi mereka tahu di rumah saya, mereka tahu saya memperlakukan mereka bukan karena saya gaji mereka. Tapi saya melakukan mereka dengan kasih Tuhan. Mbak saya hafal lagu gereja. Mbak saya kalau anak saya makan dibilang gini, Gene udah doa belum? Joe udah doa belum? Bangun pagi, Joe udah perjamuan belum? Mbak saya. Supir saya, orang-orang dekat rumah saya, kenapa? Karena hukum yang paling terpenting dalam Alkitab adalah kasih. Kasih. Ada pengerja kita pelayanan tapi benci sama papanya. Sebenarnya gak usah pelayanan, berhenti pelayanan. Berdamai sama papa kamu. Halo? Buat apa saudara penuh Roh Kudus? Karena bahasa Roh Kudus adalah kasih. Kalau lagi antri kayak depan gitu kan. Pengerja saya suka cerita stres dia bilang. Kenapa stres? Jemaatnya galak-galak pak katanya. Ada pengerja di sini dimaki sama jemaat. Dimaki. Setan kau. Apalagi antri. Setan kau. Saya tanya kau balas gak? Enggak pak, puji Tuhan. Kok dia balas? Kau bapaknya. Lagi antri loh. Lagi antri. Maaf ya. Bahasa Roh Kudus adalah kasih. Sama-sama bilang sama saya, bahasa Roh Kudus adalah kasih. Amin. Jadi kalau orang kita kan sesama, saya beberapa waktu yang lalu ketika honeymoon sama istri, saya pergi jalan-jalan ke luar negeri. Saya belum pernah ya. Nggak gini. Kita tuh bahasa Roh Kudus adalah kasih. Sama-sama bilang sama saya, bahasa Roh Kudus adalah kasih. Nah, kalau orang Batak harusnya bisa bahasa Batak. Betul apa enggak? Walaupun saya nggak bisa.
saya bisa dikit-dikit. Jadi kalau ketemu orang Batak, ketemu saya langsung ngomong, saya mulai rooming ini kemana dia ini. Banyak jemaat ketemu saya orang Batak langsung bahasa Batak dari A sampai Z. Tapi saya ngerti orang ngomong, balasnya susah. Gitu. Tapi kalau bahasa Itali saya lancar. Orang Jawa itu kan kalau yang asli benar-benar lahir di Jawa bisa bahasa Jawa. Kita tahu dia orang Jawa dari bahasa Jawa. Betul? Waktu saya pergi liburan sama istri, honeymoon atas anugerah Allah ke Paris. Lihat Menara Eiffel. Nggak, itu sama aja Menara Sutet. Iya, saya pas lihat nih sama istri, ini mah Sutet gue bilang nih. Bener, ya, itu overrated lah. Overrated lah. Tapi kalau ada yang mau ajak ke sana saya pergi juga sih. Jadi lihat kan. Terus kita jalan nih. Dengar tuh bahasa-bahasa saya nggak ngerti. Oh iya nggak ngerti. Terus ada muncul beberapa orang lewat. Ngomong bahasa Indonesia. Saya mulai nengok ini. Dia juga nengok saya. Dia bilang Indonesia. Italy. Indonesia lah. Ya Indonesia. Orang mana? Surabaya katanya. Saya Jakarta. Oh tinggal di mana? Di bahasa basi orang Indonesia begini nih emang nih. Kita tahu di Indonesia. Dari mana saya tahu kamu orang Kristen? Bukan dari ibadahmu. Kasih. Dari kasih. Dari mana saya tahu kamu pengikut Kristus? Ketika suamimu selingkuh. Otakmu bukan cerai. Tapi doain. Ketika anakmu mempermalukan engkau. Otakmu bukan anak bikin malu. Tapi kamu mengasihi. Bahasa Roh Kudus adalah kasih. Adik-adik muda, kalau kamu punya kepahitan sama orang tua, ampuni. Ampuni. Ada orang di kolam baptisan nangis. Saya bilang, kenapa? Ekonomi? Bukan Pak. Sakit? Bukan Pak. Kenapa nangis kamu? Kaki Bapak injek saya. Mohon maaf. Saya lihat peluang saya ambil. Kenapa nangis? Anak-anak di rumah saya ngejauhin saya Pak. Anak-anak di rumah gak peduli sama saya Pak. Sekarang saya lihat mereka sekeluarga ibadah. Belum beres. Saya gak mau nengok. Saya sengaja gak mau lewat ke arah mereka. Takutnya mereka awkward. Pulang, beresin. Adik-adik muda, beresin. Buat apa kamu nangis di gereja? Pulang ketemu papa. Setuju gak? Setuju gak? Buat apa kamu di gereja? Sampai di rumah, istri kau gak mau gampar. What for? Dunia ini butuh contoh. Pengajar banyak. Betul tidak? Yang jadi contoh dikit. Orang yang penuh Roh Kudus, ciri utamanya kasih. Amin. Makanya buah-buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. So, diam, nggak ngerti, nggak hafal kan. Tapi itu dia. Orang yang penuh Roh Kudus pasti kasih. Pasti. Lain nggak bukan. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara diberkati, amin. Roh Kudus mengubahkan manusia secara pribadi. Pentakosta bukan hanya tanda-tanda ajaib atau fenomena sesaat. Tapi transformasi hidup para murid-murid dan orang percaya oleh kuasa Roh Kudus. Alkitab bilang Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku.
Banyak orang berpikir kuasa itu untuk jadi sakti. Kita kena peluru gak mempan. Kita bisa jalan di atas air. Kita bisa terbang. Orang kalau dengar kata kuasa kayak begitu. Padahal yang dimaksud oleh Yesus kata kuasa adalah Petrus dari sebelum pencurahan Roh Kudus menyangkal Yesus. Setelah pencurahan Roh Kudus bahkan Alkitab bilang matinya. Dia minta ketika ditangkap salib saya terbalik. Kata Petrus. Kenapa? Karena dia gak merasa layak disalibkan dengan cara yang sama dengan Tuhannya. Murid-murid kita baca sebelum pencurahan Roh Kudus mereka semua lari ketakutan. Tapi setelah pencurahan Roh Kudus para murid-murid matinya semua mayoritasnya martir. Ada yang dibakar, direbus hidup-hidup. Ada yang dilempar dari loteng. Ada yang ditombak. Semuanya. Apa yang bikin mereka berani mati? Roh Kudus. Pak, Bu. Tadi saya dengar khotbah